If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa terdapat dua metode pengangkatan honorer. Nantinya P3K paruh waktu juga punya NIP. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan dua alternatif metode pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mengawali rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 13 November, Azwar Anas menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dikatakan oleh Menteri Anas, rancangan PP turunan Undang-Undang ASN 2023 dibagi menjadi dua peraturan pemerintah. Pertama, RPP tentang manajemen ASN. Kedua, RPP tentang penghargaan dan pengakuan. Raker digelar dalam rangka meminta masukan DPR terkait sejumlah isu substansi dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut. Undang-Undang ASN telah disahkan. Hari ini kami bersama DPR membahas berbagai aspek untuk dituangkan dalam aturan turunannya, ujar Azwar Anas dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Menteri Anas menyebutkan terdapat 16 substansi yang masuk dalam RPP manajemen ASN ini, termasuk salah satunya penanganan tenaga non-ASN termasuk honorer. Adapun 16 substansi di rancangan PP manajemen ASN yakni Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget. Penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik. Pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap penanganan non-ASN dan telah berkomitmen untuk tidak ada PHK massal. Salah satu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan ini adalah terbitnya keputusan Menteri Pan-RB nomor 648/2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex-THK2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan juga kuota 20% bagi formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Artinya, pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke P3K. Berikut adalah dua alternatif pengangkatan honorer jadi P3K. Menteri Anas menyebutkan hasil pendataan tenaga non-ASN berjumlah 2,3 juta pegawai yang terbagi menjadi 325.517 pada instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah. Dari jumlah itu, sebagian sudah diangkat menjadi ASN dari seleksi yang dilakukan dari tahun ke tahun.
Kami proyeksikan sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 sebanyak 1,6 juta. Angka inilah yang bersama DPR kita matangkan solusi penataannya sesuai amanat Undang-Undang ASN yang baru, kata Anas. Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas juga menjelaskan bahwa tahapan pengangkatan tenaga honorer diawali dengan proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan juga BKN. Selain itu, juga dilakukan pendataan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Menteri Anas terhadap honorer yang lolos audit, maka langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Alternatif lain yakni melakukan penetapan dan penyesuaian status honorer menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipergunakan. Pak Anas juga mengisyaratkan bahwa honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu tetap melalui tahapan seleksi dengan mendapatkan afirmasi. Nah, nantinya P3K part-time dan juga P3K penuh waktu akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan serta penetapan NIP dari BKN. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.